Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, kita lanjutkan kajian pada hari Rabu 2 minggu yang lalu. Kemarin sampai surat apa, Pak? Ar-Rum 30 kemarin. Sudah ya? Kita bahas tentang fitrah. Di dalam Al-Quran itu sesungguhnya apa makna fitrah itu? Makna fitrah itu ya agama. Idul Fitri kembali melaksanakan ajaran agama ini dengan sesungguhnya, menghadapkan hidup ini kepada agama dengan sepenuhnya, dengan kokoh, dengan teguh, dengan kuat. Jangan main-main itu, karena agama ini akan mengantarkan kita kepada fid dunya hasanah, lebih-lebih wa fil akhirati hasanah. Harus serius. Jangan asal. Meskipun berat, tantangannya juga tidak kecil. Dan dengan buka sekarang surat An-Nur 24. Yang bawa Quran atau bawa HP, ada Qurannya, bisa dibuka. Mungkin yang lain yang masih bisa melihat tulisan Al-Quran bisa membuka Al-Quran, karena kajian kita ini kajian tafsir. Ayat 52, saya bacanya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Monggo, Pak. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini masih meneruskan materi awal kajian pada bulan yang lalu tentang minal aidin wal faizin, sebagai ungkapan yang diucapkan saat Idul Fitri dulu itu. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Lah, fitrah itu apa? Sudah kita bahas beberapa makna fitrah itu. Dan yang terakhir kemarin, fitrah dalam arti kembali kepada agama, seperti ditegaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kembali kepada agama, jadi harus paham agama itu secara luas. Harus paham itu. Bab Islam itu sesungguhnya Al-Quran dan Al-Hadis, lalu plus sejarah. Dalam plus sejarah itu lalu muncul peradaban-peradaban di dalam Islam itu dalam bentuk kitab-kitab yang dibukukan.
munculnya kitab-kitab itu juga berasal dari kajian yang kembali kepada Al-Quran. Ada misalnya ilmu tajwid, itu ya kembali kepada Quran. Ada tafsir. Dulu zaman Nabi itu kitab tafsir nggak ada. Zaman sahabat juga belum ada. Ada tafsirnya Ibnu Abbas namanya Tafsir Al-Miqyas itu juga tidak langsung ditulis oleh sahabat Ibnu Abbas. Nah, itu sudah kemudian. Hadis saja dibukukan itu baru abad kedua sampean itu. Dulu hadis itu dari lisan ke lisan. Yang punya ide agar hadis itu dibukukan seperti sekarang itu kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Memang beliau ahlul hadis, seorang khalifah yang luar biasa terkenal amanahnya itu. Beliau memerintahkan gubernur Madinah, yang kebetulan gubernur Madinah ini seorang yang ahli hadis, untuk melakukan kodifikasi hadis Rasulullah yang belum terkodifikasi. Tapi itu permulaan, belum dilakukan kodifikasi itu. Itu abad pertama itu. Baru abad kedua, kodifikasi hadis yang kitabnya sampai kepada kita. Misalnya Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik. Itu abad kedua itu. Imam Malik itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu meninggal sekitar tahun 150 Hijriah. Dan saat tahun beliau meninggal, lahirlah Imam Syafi'i itu. Tuh. Berarti sebelumnya itu belum ada hadis yang dibukukan, belum ada dokumennya sampai kepada kita, belum ada. Dalam perkembangan sejarah itu muncullah kemudian pembukuan hadis. Lalu masih pada abad kedua kita kenal kitab Musnad Imam Ahmad yang sampai kepada kita. Tuh, beliau lahir di abad kedua dan meninggal di awal abad ketiga. Baru kemudian muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Itu berikutnya. Kalau disebut tahap mulai Umar bin Abdul Aziz itu sudah tahap ketiga upaya pembukuan hadis itu. Bukan hanya kemudian kitab hadis, kitab-kitab yang lain itu muncul. Kitab fikih misalnya, kitabnya Imam Syafi'i itu tertulis, terdokumentasi pelajaran beliau tentang fikih itu. Bahkan kitab pertama usul fikih itu ya kitab yang sudah dikodifikasi, disusun ini ya kitab beliau. Dari mana usul fikih itu lahir ya? Usul fikih itu lahir sebagai panduan, pedoman dalam memahami dalalah Al-Quran. Jadi kembali pada Quran. Jadi Quran itu Islam itu ya Quran, hadis plus sejarah lah, luas kemudian. Maka belajar agama itu tidak akan habis. Ilmunya Allah itu tidak akan habis. Kita kaji itu. Dan enak orang belajar agama itu kalau pengetahuannya luas dan dia bisa mengamalkan pengetahuan yang luas itu, dia menjadi bijak, beragamanya baik. Makanya orang berilmu dibanding dengan orang yang bodoh ahli ibadah itu masih lebih baik orang berilmu meskipun ibadahnya tidak seperti orang bodoh yang ahli ibadah itu, gitu kata hadis itu.
Orang bodoh itu kalau beribadah dan salah itu masih diteruskan. Ya, ibadah salah itu dikerjakan dengan khusyuk sampean. Saking tidak tahunya itu. Maka perlu belajar itu ya begitu itu. Dan kelemahan kita itu di sini. Ketertinggalan kita itu di sini. Quran ini rahmatan lil alamin, tapi kadang ya, bagaimana mewujudkan Quran sebagai solusi itu kadang-kadang ya keterbatasan kita itu. Maka kita perlu ngaji terus. Kemarin itu sudah itu kita sampaikan. Kembali kepada agama itu ya antara lain kita harus berusaha terus mengkaji agama ini. Sekarang al-faizun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, Rasulnya. Wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang al-faizun, memperoleh kemenangan. Setelah Ramadan, siapa yang al-faizun itu? Pertama kriterianya menurut ayat ini adalah may yuti'illaha wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemarin sudah kita singgung, ya, terkadang Al-Quran itu ya, bunyi teksnya ya, ati Allah wa ati rasulah, itu gitu. Jadi kata atiunya itu dua, ati Allah wa ati rasul. Tapi ada yang cuma satu, ati Allah, jadi ati Allah war rasulah, ada yang begitu. Di beberapa kitab tafsir sering dipahami kalau ati Allah wa ati rasul itu artinya taatlah kepada Al-Quran dan taatlah kepada Al-Hadis. Itu begitu. Kalau ati Allah war rasulah itu taatlah kepada wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. Berarti di dalamnya ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Itu begitu. Makanya kalau panjenengan membaca kajian fikihnya Imam Syafi'i tentang sumber hukum, beliau tidak menyebut sumber hukum yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Beliau malah menggunakan sebutan sumber hukum yang pertama itu wahyu. Wahyu. Di dalamnya ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Tuh. Makanya ayat tentang ulil amri itu tidak ada atiu. Atiullah wa atiur rasulah, terus wa ulil amri. Tuh. Jadi ulil amri itu harus ditaati, ulil amri yang menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah, karena prinsipnya itu atiullah wa atiur rasul, baru wa ulil amri itu di situ. Kecuali kalau ada kata atiu di dalam lafaz ulil amri itu, Quran kan enggak teksnya kan atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri. Kalau ati Allah wa atiur rasulah wa ati'u ulil amri, sejemenah itu bisa berpisah itu nanti. Nah, sehingga ulil amri ini tidak bisa dilepaskan dari Rasulullah. Itu taat. Taat itu ya tunduk. Tunduk itu adalah sikap menerima dengan tulus,
terhadap berbagai ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, yang telah digariskan oleh Rasulullah. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada. Tunduk. Baru kemudian sikap tunduk itu diwujudkan dalam taat. Ya melaksanakan kalau perintahnya. Ya dijauhi kalau larangannya dengan penuh ketundukan, penuh ketulusan, penuh kesadaran. Ya memang yang nyuruh Allah. Kita ini diperintah antar sesama kita saling memaafkan. Itu yang nyuruh Allah. Dia yang nyuruh Allah. Ya kita tunduk dengan penuh kesadaran. Ya kita laksanakan itu dengan penuh ketulusan itu. Ya memang Allah yang nyuruh. Kita diperintah makan makanan yang halal, bukan hanya halal tapi halalan thayyibah. Lalu dikembangkan oleh para ulama, halal itu bisa zatnya, tuh, bisa prosesnya, bisa cara memperolehnya, itu halal. Kalau sudah halal, pilih yang thayyibah. Nah, itulah Allah. Yang nyuruh itu Allah. Kalau makan, kalau minum, kalau membelanjakan harta, jangan israf. Israf itu berlebih-lebihan. Itu yang bilang Allah. Bukan hanya sholat perintah Allah itu. Bukan hanya puasa Ramadan perintah Allah, lalu penjelasan Rasulullah bukan hanya itu. Bagaimana hidup tidak israf? Memang kita enggak menyertai kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah hidupnya kan sangat sederhana. Apa Rasulullah itu miskin? Enggak, Rasulullah itu teman-teman dekatnya sudah agar kok miskin itu loh. Menantunya Utsman itu ya kaya raya kok. Ya memang hidupnya sederhana. Bukan gaya yang dibangun, tapi makna yang dibangun. Sehingga tidak sampai israf. Sekarang malah tidak hanya israf, bisa tabdzir itu, mubadzir. Mubadzir itu di atas israf. Bahasa kita mubadzir itu berhambur-hamburan. Mohon maaf ya, ini mohon maaf Pak ya, ini mohon maaf ya. Saya itu kadang-kadang punya pikiran begini loh Pak. Nih Pak Ketua tapi begitu. Biasanya Ramadan, poso iku lak akeh sego gitu nih Pak nggih. Akeh sego, akeh jajan. Pas wayahe buka, iki sing akeh lho Pak. Nasinya itu sisa. Iki sapa sing mangan? Akeh jajane sisa, sapa sing mangan ini? Karena semua membuat makanan. Ya bagus, cuma kemudian iki sapa sing mangan iki? Iki. Wah harus dibagi pokoke ana wong ngono ae. Sing penting entek. Nah, itu ada gitu itu. Itu pikiran saya loh. Saya kadang-kadang lihat sapa sing mangan sego sakmene kae. Kita bangga ada orang nyumbang dalam sehari 1000 bungkus, alhamdulillah. Tapi sing nang masjid itu ana wong 1000 gitu loh misalnya, ono ya alhamdulillah habis. Kalau ndak nanti kadang sampai malam masih ada terus nasinya basi karena makanan masak tidak tahan lama. Kalau kurma kan bisa untuk besok, untuk 1 tahun kan nggak apa-apa kalau kurma itu. Kalau kacang goreng kan masih lama itu ya Pak ya.
Ada Nogosari. Nogosari itu besok itu sudah baunya nggak enak sudah. Itu nggak termakan, dibuang itu besok itu. Padahal harganya mahal. Ini gak poso ini, loh, nggih, gak akeh sego. Padahal gak poso itu, lek akeh sego entek, soalnya gak poso, kata lho. Soalnya apa Pak? Gak poso, puasa itu makannya terbatas. Yang nyuruh tidak boleh takbir itu siapa? Tidak boleh israf itu siapa? Ya Allah. Banyak Allah. Pokoknya ada kesadaran ketulusan kita, sadar untuk tunduk, tulus di dalam taat itu. Nggih. Itu namanya menghadapkan agama itu ya gitu itu. Itu kalau orang sudah begitu setan wis gawe selapa-lapa bisa. Enggak bisa. Nggih. Paling itu ya, paling dikejar setan bagi orang yang secara amalia tunduk patuh kepada Allah itu adalah riya. Hatinya itu tidak tulus, tidak dengan penuh kesadaran. Sholat ya, nanti digoda di situ, Pak. Apa saja, apalagi infak itu digoda juga di situ itu. Orang lain kan nggak tahu dia ikhlas apa tidak. Yang tahu kan dirinya masing-masing. Orang lain sekedar melihat apa yang bisa dilihat, apa yang bisa disaksikan. Jadi taat di sini itu adalah tunduk, lalu diikuti dengan taat. Tunduk itu merendahkan diri, sadar bahwa Allah itu Tuhan yang memberi segala fasilitas hidup ini, yang memiliki segala apa yang ada di alam ini. Allah. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diberikan karunia oleh Allah. Kaki kita itu kan nggak diberi kekuatan oleh Allah, itu nggak bisa datang ke masjid, nggak bisa jalan ke sana kemari. Meskipun terkadang kita merasa itu hal yang biasa itu. Kayak bukan karunia Allah. Kayak baru kalau kakinya sakit terus gak bisa jalan, lalu bisa jalan, itu baru terasa. Telinga kita bisa mendengar terus menerus tanpa ada jeda waktu, itu siapa yang memberi karunia bisa mendengar? Itu Allah, tapi kita sering tidak merasa Allah lah yang memberi itu karena sudah biasa mendengar. Kayak mendengar itu ya sudah pembawaan telinga. Namanya telinga itu ya bisa mendengar. Kita kadang nggak sampai pada rasa, itu karunia Allah. Kadang nggak sampai begitu Pak kita itu. Oleh karena itu syukur itu menjadi penting, karena syukur itu menggunakan karunia ini untuk tunduk kepada Allah, untuk bertakbir, bukan takabur. Sehingga kalau hidup ini didasarkan tunduk, itu insya Allah hati ini benar-benar merasakan kebesaran Allah, bertakbir, takdim, itu rendah Pak kita ini, itu rendah kita itu, rendah di hadapan kebesaran Allah. Di antara kriteria sholat yang diterima oleh Allah itu kan dengan sholat orang itu bisa tawadhu, ya tunduk. Tawadhu karena merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Itu tunduk itu. Yang kedua, ia tidak takabur kepada Allah dan tidak takabur kepada sesama makhluk. Itu taat namanya itu. Taat itu tunduk. Ada orang taat itu karena kepaksa, Pak. Kalau dia mau itu mampu, tidak mau taat dia, tapi kepaksa. Ini tidak tunduk itu. Setan tidak akan bisa mengalahkan orang yang hatinya tunduk itu. Karena setan itu cirinya takabur dia itu. Dan dengan takabur itu lalu kemudian bisa menjadi riya, karena membanggakan diri kepada yang lain itu ya
itu bisa menjadi riya dalam hidup ini. Tuh. Wa rasulah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalamnya termasuk hadis, dan banyak yang disampaikan Rasulullah itu. Wah, sampai kadang nggak iso loh Pak kelakon ya kita itu, nggak betul-betul serius itu kita itu. Kadang-kadang barang kecil-kecil itu kayak nilainya nggak besar. Nabi mengingatkan kita, jangan kamu sepelekan barang yang kelihatan sederhana. Kecil-kecil ditompok jadi besar Pak, jadi banyak itu. Maka yang pertama, orang-orang yang al-faizin itu adalah orang yang hatinya tunduk, lalu kemudian diikuti taat kepada Allah dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Is menyerah lah gitu. Aku dikongkon gini, goleng ini, diupayakan sebisa mungkin. Gak oleh. Tidak berusaha menentang, tidak itu. Jadi pepleh bahasa Jawa itu. Yang kedua, wayakshawaha khosya, takut kepada Allah. Takut itu ya, dalam Al-Quran terkadang disebut khofa, khauf, kadang disebut dengan khosya, jadi yaksha itu. Beberapa ulama tafsir membedakan kalau khofa itu takut secara alami. Ada ular, nah takut, itu namanya khofa. Ada bencana, takut, namanya khofa. Sehingga sering kata khauf itu digandeng dengan hazan. Hazan itu nggak tenang, sedih. Maka banyak Al-Quran menegaskan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut gitu. Takut miskin, takut itu. Mereka tidak akan takut. Wala yahzanun, dan sedih karena takut miskin gitu ya, sedih. Tidak takut miskin enggak sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka sering khofa itu diartikan tidak tentram. Hatinya gak tentram. Karena ada gangguan yang membuat dirinya takut. Takut diancam orang. Itu takut. Tapi khosya itu takut karena ilmunya, memahami tentang Allah sebagai Tuhan dan segala hal yang terkait dengan ketuhanan. Takut. Lah gak takut bagaimana? Wong Allah itu akbar, dia kecil, takut. Maka ciri ulama itu kata Al-Quran yang takut kepada Allah karena ilmunya. Karena ilmunya Pak itu. Waduh, dia lebih paham, takut, paham, takut, paham, takut, paham. Ramadan itu kan mencerdaskan kita itu. Secara rohani itu kan menjadi tajam rohani kita. Cerdas itu bisa memahami yang gaib, bisa merasakan yang gaib. Tuh. Ramadan itu dengan pengendalian makan itu antara lain kan mengendalikan kita dari sifat tamak dan sifat rakus terhadap dunia dan harta benda ini. Sekarang kan banyak orang rakus ya Pak. Kalau bisa memiliki semua, kenapa nggak dimiliki semua? PKB liane gak duwe terserah. Begitu. Sudah kadung kuat, apalagi kalau terjadi pada korporat. Nah itu. Jadi khosya itu takut terhadap kebesaran Allah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang sangat takut kepada Allah itu adalah mereka-mereka yang ulama. Ulama itu ya jamak itu yang banyak ilmunya. Banyak ilmunya itu. Takut Pak pada Allah itu.
Nggih, wedi lah. Makanya kalau disertai Allah senang gitu. Dia berbuat salah, takut dong Allah memperhatikan dia berbuat salah. Gak pantas aku menggunakan karunia Allah untuk berbuat salah kepada Allah. Itu diberikan oleh Allah kepada saya supaya saya ini menjadi hamba yang betul-betul yakhsyallah, khosya itu. Maka kata khosya itu gak digandeng dengan hazan biasanya itu. Kan banyak Pak dalam Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu khauf itu ya karena takut-takut tadi itu ya Pak. Takut jabatan mudun dalam jabatan nggih Pak, ngerti nggih? Jabatan mudun lah penghasilan berkurang kan begitu. Takut. Itu namanya khauf, menjadi tidak tenang lalu digandengi dengan sedih. Makanya ada ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak akan memiliki kekhawatiran gitu loh Pak. Artinya ketidaktenangan dan tidak memiliki kesedihan. Kenapa? Merasa dekat dengan Allah. Itu yakhsyallah. Jadi karena kebesaran Allah itu, ketuhanan Allah itu, kekuatan Allah itu membuat dirinya takut kepada Allah. Karena Allah Maha. Pokoknya jenengan misalnya ngoten Pak nggih, ada panglima terus panjenengan itu anak buah lah, takut itu karena kebesarannya, karena panglimanya itu bukan semata-mata orangnya. Karena panglimanya panjenengan tidak panglima. Atau ada pimpinan karena pimpinannya itu ya gitu loh Pak, karena pimpinan itu namanya khosya. Kepada Allah itu begitu, khosya itu gambaran saja tadi itu, khosya itu begitu. Orang yang bisa seperti itu akan senantiasa memperoleh kemenangan. Setan takut dengan orang yang seperti itu. Oke. Tuh. Berikutnya wayat takhi. Dari kata takwa ini ya diartikan takut, tapi takwa itu artinya memelihara diri, mawas diri. Takwa itu berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai berbuat salah. Meskipun berusaha tidak berbuat salah, tapi disadari bahwa manusia ini banyak salahnya. Maka kata Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu. Segera kemana? Kepada ampunan. Ampunan dari siapa? Dari Tuhanmu. Bersegera, jangan nunggu riyo, nunggu poso, nunggu dina Jumat. Tidak usah nunggu, segera itu, segera. Allah itu sangat sayang, senang, cinta dengan orang-orang yang bersegera mohon ampunan kepada Allah, taubat. Sampai digambarkan senangnya Allah kepada orang yang taubat itu digambarkan dalam hadis dengan bisa baca Riyadhus Shalihin itu di bab masih awal kok, bab taubat hadis itu. Ada orang bawa barang berharga di atas tunggangan, di atas kendaraan gitu loh Pak, di atas kendaraan. Kalau sekarang ya kontainer. Tiba-tiba kendaraannya itu lepas, hilang kendaraannya itu Pak. Karena kendaraan ini berupa unta ya dan kuda, hilang, lepas. Padahal ada barang yang berharga di situ itu. Lemes orangnya. Sampai orangnya duduk di bawah pohon. Tuh. Wes putus asa, nggak mungkin kembali. Kayak gitu. Tiba-tiba kendaraan itu ya, barangnya itu ada di depannya Pak. Padahal saat itu dia setengah tidur, setengah enggak, setengah sadar, setengah enggak. Begitu melihat, sadar
ada barang di depannya, lalu dia mengatakan, Allah, tapi bukan mengatakan Allah Tuhanku tuh, aku Tuhannya Allah gitu loh Pak. Sampai keliru ngomongnya itu. Aku Tuhan, Allah makhluk, sampai keliru begitu ngomongnya. Saking senangnya itu loh. Kayak seperti itu. Saking senengnya sampai ngomongin apa Pak? Keliru. Ada orang saking senengnya sampai gaya sepatu keliru, sing kanan digawe kiri. Saking senengnya, saking gopohnya itu. Kan manusia kadang-kadang seperti itu Pak. Gak sadar kadang-kadang itu. Saking senengnya, gak sandalan, gak kroso. Padahal panas ya gitu, saking senengnya katanya. Allah itu seperti itu. Nah ini namanya wayat takhi. 3 ini menurut ayat ini sebagai kriteria faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa memperoleh kemenangan. Nah tentu kita harus mau, ya harus berusaha menjadi menang Pak, jangan mau kalah kita ini. Orang mukmin kan orang yang kuat itu kita itu. Makanya kata Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maka harus serius, ngaji ini juga harus serius Pak kita. Betul. Pahalanya masalah Pak, salah besar Pak. Orang ngaji itu lebih dipermudah jalannya menuju surga kok. Enggak. Nabi itu ngaji udah pernah saya sampaikan. Raudhah itu kan tempat Nabi ngaji itu. Raudhah itu. Saya itu belum menemukan hadis sahih Pak yang menerangkan Raudhah itu makbulah, tempat makbul untuk berdoa. Mboten menemukan. Tapi bahwa Raudhah itu adalah taman bagian dari taman surga. Iya. Kenapa? Itu ada salah satu buku itu namanya judulnya Al-Idah. Itu karena tempat Nabi menanamkan keimanan menjadi penduduk surga. Di situ. Ya, Nabi kalau terima wahyu kan didiktekan, dijelaskan, sampai dijadikan pedoman. Ya di situ tempatnya. Pengajiannya. Tuh. Sehingga disebut dengan taman surga. Karena itu tidak luas Pak tempatnya, cuman karena yang dipahami di masyarakat umum tempat itu makbula, akhirnya jadi rebutan, ide-idean sampai dewesek-desekan ngoten nggih Pak nggih. Ya wis, dewesek-desekan wis rebutan, tidak mikir keselamatan. Bus tawidak tewan sampai harus dijaga, tidak hanya polisi, oleh tentara itu yang jaga itu Pak. Bukan hanya Satpol PP, tentara yang jaga itu, polisi sampai ya Pak itu. Ini gak ya, apalagi sekarang masuk Raudhah harus pakai izin. Izin itu namanya tasrek. Pakai izin Pak sekarang masuk Raudhah itu. Inilah sekilas tentang Al-Faizun berdasarkan surat An-Nur ayat 52. Ada mungkin yang ditanyakan, monggo Pak, barangkali ada. Monggo Pak Ketua, Pak Enten, monggo Pak Ketua. Mewakili jamaah. Monggo barangkali ada bapak-bapak ngaji sayat-sayat ae ngoten direnungkan ngoten nggih dicekeli ngoten. Wonten ta? Monggo Pak Ketua kalau ada. Masih lama tak waktunya? Masih toh? Kalau kita kembali Pak kepada beriman yang gaib, berarti Allah itu termasuk gaib. Cuma makna gaib itu apa? Itu yang perlu dipahami, karena gaib itu ternyata diperdebatkan Pak. Tuh, gaib itu diperdebatkan. Tuh. Yang kedua, Allah itu ada apa enggak? Lu ada ya wujud. Allah itu punya sifat namanya wujud. Wujud itu kan ada Pak. Itu. Apa yang panjenengan tanyakan, yang ditanyakan oleh Pak Ketua ini sesungguhnya termasuk bagian dari kajian di dalam ilmu kalam. Ya termasuk begitu.
Itu biasanya pendekatannya menggunakan filsafat, Pak, bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu menggunakan hati, seperti yang saya katakan tadi, takut. Kalau tasawuf itu menggunakan tobat, itu Pak ya. Tasawuf itu sabar, tawakal, itu tawadu, cinta. Itu Pak, antara lain itu. Itu namanya makom. Tempat yang bisa dijadikan sarana untuk itu. Tapi kalau yang panjenengan tanyakan itu nanti mutakallimun, Pak, itu menggunakan nalar, sehingga sering menggunakan pendekatan filosofi. Tuh. Tuhan itu mati apa enggak sekarang? Ya gitu-gitu loh, Pak. Itu nanti kajiannya itu. Makanya Al-Baqilani dan Al-Juwaini itu mencoba mengarang sebuah ilmu dalam rangka agar kita ini bisa mengerti tentang siapa sesungguhnya Allah Tuhan kita itu. Lalu teorinya dikenal dengan sifat wajib Allah itu, Pak. Itu yang nyusun Al-Baqilani itu bukan ajaran Nabi. Dan Al-Juwaini itu, mereka berdua ini muridnya Imam Al-Ghazali. Nyusun dulu ndak pakai begitu. Dulu orang diberitahu Allah itu ada. Ya, wis mlebu kene zaman Nabi. Tapi ketika orang ya lebih cerdas tanya, betul tak Allah itu ada? Di mana Allah itu? Nah, jadi pertanyaan terus. Lalu muncullah gitu nggih, sebuah ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu tauhid, ya, dengan pendekatannya adalah sifat Allah. Lalu dibagi ada 3 itu. Sifat wajib, wajibnya akli itu. Sifat mustahil, mustahilnya akli. Bukan wajib seperti wajib dalam arti wajib haram itu bukan. Sifat jaiz, jaiznya akli, setelah dirumuskan ada 13, dikembangkan menjadi 20. 20 itu 13 ditambah 7 itu ya, Pak. Itu. Jadilah kemudian dikenal dengan ilmu tauhid. Sampai sekarang dikenal wujud ada, Pak, kata nggih. Nah, wujudnya kayak apa? Nanti kajiannya di gaib. Saya kira begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.